Ya memang rancangan peraturan Menteri Perhubungan nanti yang pengganti KM 35 ini nanti mengatur tentang biaya tarif ongkos yang di pelabuhan yang selama ini saya berpikir sudah berjalan baik dan tidak bermasalah. Hari ini saya juga heran kenapa dipermasalahkan, dan yang paling anehnya lagi selama dalam perubahan ini, rancangan perubahan ini, stakeholder daripada pekerja yang notabene hari ini adalah pekerja Koperasi TKBM Pelabuhan se-Indonesia yang ada di Inkop yang ada di Jakarta ini tidak pernah dilibatkan. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, tak kala peraturan rancangan peraturan itu dibuat, stakeholder yang terkena dampak sosial harus dilibatkan. Sehingga bisa aspirasinya seperti apa. Dan kalau ini dipaksakan ini terkesan kalau bahasa saya ini adalah bayi yang dipaksakan lahir prematur. Prematur ya. Artinya belum saatnya lahir, kenapa dipaksakan lahir? Ada apa sebenarnya? Tanpa stakeholder yang terdampak ini dalam hal ini adalah pekerja TKBM Pelabuhan ini tidak tahu seperti apa. Tiba-tiba rancangan ini mau diketuk palu. Ujuk-ujuk keluar tanpa melibatkan stakeholder pekerja yang ada di pelabuhan. Serikat pekerja gitu loh. Koperasi juga tidak dilibatkan. Sama sekali. Jadi ujuk-ujuk ya. Itulah yang menjadi kegelisahan dan tuntutan kita hari ini. Semoga pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi yang saya hormati bisa mendengar aspirasi, bisa mendengar keinginan, bisa mendengar kegelisahan, kerisauan hati kami pekerja kecil yang ada di pelabuhan seluruh Indonesia yang ingin hidup di negara sendiri dan hari ini dipaksakan seperti kita orang asing di negara sendiri. Mau dipaksakan berbicara tentang pekerja yang dari luar, lihat dulu pekerja yang ada di dalam Republik ini. Kita jalan selama ini sudah kalau mau dibilang tidak ada permasalahan apa-apa. Artinya hari ini kalau mau ada yang diperbaiki, tolong diperbaiki apa yang diperbaiki. Jangan karena ada sedikit permasalahan yang tidak dilibatkan kita sharing, lalu mendengar apa yang penjelasan dari kita, lalu lumbung seperti lumbung padi ini dibakar semua. Yang orang-orang yang tidak bersalah kita juga tidak tahu seperti apa nasib. Kira-kira ada unsur suka atau tidak suka nggak di sini dengan keberadaan koperasi atau serikat pekerja? Kalau memang selama ini kita tidak dilibatkan, itu jadi pertanyaan besar. Bisa saja apa yang abang katakan itu tidak ada. Karena kalau tidak ada permasalahan apa-apa, kenapa kita tidak dilibatkan stakeholder yang terdampak dengan perancangan peraturan Menteri Perhubungan yang nanti keluar? Bung Saiful udah berapa lama urus pelabuhan ini? Saya dari tahun 2000 saya masuk. Tuh udah 22 tahun ya. Sudah lama, tidak menghargai banget nih. Aku lah dari tahun 90. Iya. Di sini nanti closing. Jadi saya berpikir semoga dalam hal ini perwakilan kita yang sekarang lagi ke Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi bisa mendengar keluhan seperti ini sehingga kita bisa duduk bersama membicarakan ini seperti apa sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan terutama kami juga dan pemerintah. Kita ini rakyat kecil yang berhak hidup di negara sendiri. Artinya perwakilan serikat pekerja, serikat buruh, koperasi masih membuka ruang musyawarah ya terhadap penyelesaian ini ya. Kami juga sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia tidak mau ada gejolak di Republik ini, tidak mau ada gejolak di areal pelabuhan. Selama itu masih kita bisa makan di Republik ini. Tetapi kita anak bangsa kalau hari ini tidak diberikan peluang untuk mencari pekerjaan, bahkan pekerjaan cuma buruh. Yang hari ini notabene sebagian mata masyarakat memandang adalah pekerjaan yang rendah. Dan hari ini masih diusik oleh pemerintah. Ada apa sebenarnya? Kita kalau tidak dapat makan masalah perut hari ini kita pasti akan berontak. Kita yang jelas kita bukan teroris, kita bukan pemberontak, kita bukan penjahat. Tetapi masalah perut kita akan memperjuangkan tentang kehidupan yang layak bagi anak istri kami dan keluarga kami. Dan pesan saya yang terakhir, sebenarnya Bapak Menteri Perhubungan harus juga berpikir, tak kala rancangan peraturan menteri ini dipaksakan keluar, yang seperti bayi prematur tadi, tak kala pekerja ini tidak bekerja di pelabuhan, Bapak bisa bayangkan berapa ratus ribu, hampir 400 sampai 500 ribu anak istri dan keluarga besar tenaga kerja ini yang akan terlantar. Dan kehidupan mereka akan terusik. Bisa saja anak mereka hari ini tidak bersekolah, tidak kuliah. Dan itu Bapak harus bertanggung jawab karena akan menciptakan buta huruf yang baru di Republik ini. Nah, terus apabila Menteri tetap bersikukuh, tetap memberlakukan, mencabut KM nomor 35 tahun 2007 ini, dengan membuat rancangan undang-undang baru ini, apa yang dilakukan oleh kaum buruh? Selama itu tidak mengakomodir, artinya tidak mengakomodir apa yang kita perjuangkan hari ini tentang pekerjaan kita di tenaga kerja pelabuhan, maka kita akan melakukan aksi mogok nasional. Mogok nasional. Komitmen ya? Komitmen. Jadi tidak sekedar mengancam. Tidak mengancam. Akan dilaksanakan. Akan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, mantap. PKBM harga mati. NKRI harga mati. Hidup buruh. Hidup buruh. Saya berharap Pak Jokowi dengan Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar dapat
mendengar aspirasi kita hari ini yang notabene dari daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke yang hari ini berada di Jakarta untuk menyalurkan aspirasi kita. Semoga keberadaan pekerjaan kita di pelabuhan ini sudah tidak terusik lagi sehingga kami dapat mencari hidup, mencari makan untuk biaya hidup anak istri kita di rumah dengan tenang. Barangkali saja. Terima kasih. Oke, hidup buruh. Hidup buruh, Koperasi TKBM, hidup.